Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 26 November 2023. Zoran Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan di time frame weekly, dan saat ini kan karena sudah hampir mendekati awal bulan Desember ya. Kalau kita perhatikan mengacu kepada pergerakan di bulan Oktober ya, bulan lalu, Anda bisa lihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan ketika terjadi geopolitik ya antara Israel dan Hamas, dan posisi low monthly di bulan Oktober 1810.34 ini bergerak menunjukkan posisi pergerakan impulsif yang sangat kuat. Kemudian memasuki di bulan November ya, di posisi ini baru terjadi koreksi ya. Ini koreksi dari pasca pembentukan impulsif, koreksi, dan posisi saat ini kalau kita lihat mendekati akhir bulan ya, mendekati akhir bulan tanggal 26 ini ya. Tentunya kalau kita perhatikan beberapa minggu ke belakang ini terjadi pergerakan berubah menjadi arah bullish kembali. Buyers momentumnya sangat kuat, terlihat ini ada continuation ya kalau kita perhatikan. Dan sebelumnya kan ada impulsif bearish menunjukkan korektif sampai dengan posisi 1929.65. Kemudian di minggu sebelumnya terjadi kenaikan perlawanan buyer yang sangat signifikan hingga mencapai high-nya di 1993.33, tapi posisinya belum berhasil breakout daripada batas breakout weekly di 1991.84. Tapi di minggu ini Anda bisa lihat ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 20, posisinya kembali lagi menguat hingga membentuk impulsif bullish, dan body candle-nya berhasil breakout close di atas daripada batas breakout weekly 1991.84. Dan tercapainya kenaikan ini merupakan dorongan yang cukup signifikan ya. Secara range pergerakannya mencapai $42.17 per troy ounce atau ada kenaikan sebesar 2,15%. Secara weekly pun range-nya itu sudah memasuki range rata-rata ya, sesuai. Dan menurut saya minggu ini ya akan berpotensi menguji kuat area high monthly yang terbentuk di bulan Oktober ya, tanggal 23 ya, selama 1 minggu itu, yaitu di 2009.35. Ini akan menjadikan uji terdekatnya. Posisinya menurut saya masih berpeluang akan bergerak bullish ya. Yang pertama, high-nya lebih tinggi 2007.47 untuk minggu kemarin, dan low-nya lebih tinggi di area 1965.30. Batas breakout berhasil di break, maka di situ menunjukkan momentum buyers yang sangat kuat. Dan ini sekarang saya akan rubah di posisi ini, yaitu di 1980.11. Ini adalah area batas breakout weekly yang menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang cukup kuat. Dan menurut saya minggu depan akan bergerak bullish ya. Menurut saya masih sangat bullish karena monthly pun sudah terlihat ya. Sebelumnya kan kalau kita lihat di sini ada bullish engulfing ya. Saya tunjukkan dulu di monthly-nya. Anda bisa perhatikan, nah ini pergerakan sebelumnya ada bullish engulfing, dan ini area Fibonacci yang saya tarik waktu saya bahas untuk analisa monthly. Area koreksi berada dalam area 38,2, kemudian area golden level, dan ternyata yang direspon di sini koreksinya di bulan November ini sampai dengan 1933.57. Ini area yang terjadi koreksi di bulan Oktober, dan makanya saya sampaikan setelah koreksi menurut saya ini akan berpotensi membentuk sebuah pergerakan bullish karena terlihat di weekly-nya
Setelah koreksi ya di area sini, ini koreksinya dan posisinya kembali lagi menguat yang cukup signifikan hingga mencapai area 2001.51 dan minggu depan di sini akan ada perubahan ya di tanggal Desember ya, bulan Desember untuk bulan depan khususnya. Ini sudah mendekati, menurut saya berpotensi akan terjadi lanjutan kenaikan dan menguji level berikutnya adalah sampai dengan strong high di 2079.48 untuk target di bulan Desember. Itu gambaran saya secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, karena kita melihat di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat arah pergerakan terlihat masih sangat bullish, tapi tidak menutup kemungkinan ada koreksi. Makanya nanti kita akan kawal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, baik itu pergantian daily ataupun di time frame yang lebih kecil, untuk kita selalu mencari informasi ataupun area yang memiliki potensi yang cukup bagus untuk dijadikan entry posisi. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Untuk time frame daily, pergerakan di minggu kemarin ya, khususnya dari posisi ini, dari hari Senin memang terjadi koreksi ya, terlihat posisinya dia koreksi, kemudian dia membentuk impulsif bullish yang sangat kuat, ada bullish engulfing, dan ini posisinya terjadi koreksi kembali di hari Rabu, dan kemudian ternyata posisi dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat, candlenya ini masih di dalam area inset bar, belum berhasil keluar daripada candle inset bar tersebut. Ini untuk time frame daily. Secara range pergerakan saya nggak akan rubah karena masih sama ya, belum keluar daripada jalur area candle impulsif bullishnya yang terjadi di hari Selasa ya. Range-nya berkisaran antara 1977.67 sampai dengan 2007.47. Area ini belum berhasil di breakout sama sekali. Dan nantinya kalau kita lihat hari Senin berhasil gitu ya membentuk high baru di atas 2007.47, ini akan memperkuat arah pergerakan XAUUSD semakin bullish karena di dalam area inset bar 2 hari kebelakang dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat ini menunjukkan aktivitas buyers momentum yang cukup kuat. Meskipun di hari Jumat kemarin range-nya tidak terlalu besar ya, hanya berkisaran $12.20 per troy ounce karena pasca hari Thanksgiving di Amerika, hari Jumatnya adalah Black Friday. Itu posisinya, makanya range pergerakannya tidak menunjukkan aktivitas rata-rata harian, hanya berkisaran $12.20 per troy ounce. Tapi di sini saya menggambarkan secara kasat mata pun udah terlihat ya trennya ini juga tren bullish ya secara keseluruhan. Adapun kalau kita mencari informasi kenaikan yang lebih tinggi ya kita tinggal tarik aja Fibonacci extension. Ini targetnya sampai berapa sih untuk beberapa minggu ke depan gitu contohnya. Ya kita tarik dari low terakhir di sini ya, perhatikan sampai dengan high terakhirnya di posisi ini ya. Kita pasin dulu di posisi tertinggi terakhirnya di sini. Nah, di sini ya, ini tertinggi terakhirnya. Oke, terus kemudian kita tarik dari titik A, kita tarik ke titik B di posisi ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan target daripada lebih dari 2079 itu bisa mencapai di 2127, memungkinkan ke arah sana. Tapi itu targetnya di bulan Desember ya menurut saya, di bulan tahun 2024 memungkinkan akan bergerak menuju ke level tersebut. Ini gambaran saya secara keseluruhan. Oke. Untuk minggu ini ya tentunya kalau kita lihat di time frame daily masih hal yang sama. Nanti kita lihat hari Senin, uji terdekatnya adalah di 2007.47. Ini sangat dekat, menurut saya berpotensi akan terjadi breakout ya. Tinggal nanti kita akan mencari area koreksi karena ini masih di dalam area inset bar dari 3 candle yang bergerak dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Arah pergerakannya masih bullish karena mengacu kepada candle yang terjadi di hari Selasa ini ya, membentuk impulsi bullish yang sangat kuat.
Maka sudah saya batasin, bahkan di bears terakhir juga di breakout ya, ini batas breakout di 1998.24 ini terjadi break ya, impulsif, maka arah kuat bullish untuk hari Senin. Sekarang kita akan lihat kembali ya di time frame yang lebih kecil. Kita akan mengidentifikasi yaitu di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, nah ini ya tren atau pembentukan chart pattern ya, yaitu bullish channel, dan posisi terakhir saya menandain ada pergerakan koreksi ya, dengan saya tandain di sini adalah bergerak seperti membentuk bearish channel gitu ya, tapi tertahan dari posisi bullish engulfing ini. Saya rapikan dulu ya, tapi secara keseluruhan kalau teman-teman kemarin melihat apa yang saya sampaikan di review sore, ada batasan area di sini. Yang pertama dari time frame 1 jam sampai dengan time frame 4 jam. Contohnya seperti ini ya, saya review sedikit di time frame 1 jam. Nah, di sini kemarin saya sampaikan di analisa review bahkan pagi ya untuk hari Jumat, area konsolidasi ini di breakout ya, nih di breakout koreksi ya, ini sudah memberikan, maka saya mengatakan kalau terjadi break impulsif bullish seperti ini ya, arahnya akan bullish dan menguji kuat batas breakout di time frame 4 jam ya, ini 1996.20, dan time frame 1 jam merespon. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, impulsif bullish, kemudian retest, dan ini melanjutkan kenaikannya. Itu gambarannya. Jadi konfirmasinya udah sangat jelas. Maka di sini saya akan bersihkan dulu. Kita akan mencari informasi kembali ya. Kita akan cek-cek lagi apa yang bisa kita dapatkan dari peluang pergerakan yang sudah ada saat ini. Oke. Selanjutnya kita akan kembali lagi di time frame 4 jam ya, kita lihat. Nah, ini posisinya setelah terjadi keluar daripada trend line di atas ini ya, ini bergerak naik ya, karena dorongan bullish engulfing terjadi di tanggal 23 November sampai dengan tanggal dari tanggal 23 November ya. Di sini posisinya ada bullish engulfing sangat kuat, retest, kemudian konsolidasi dan impulsif kembali. Ini pergerakan yang menurut saya berpotensi cukup kuat. Tapi yang menjadikan sebuah catatan saya di time frame 4 jam, sekali lagi, memungkinkan market akan koreksi ya. Ini identifikasi saya, memungkinkan market akan koreksi. Kenapa? Karena saya melihat adanya perubahan body candle ya di sini. Setelah terjadi dorongan buyers yang sangat kuat ya. Nih, arahnya kan bullish ya, arahnya bullish. Kemudian candle yang terbentuk pukul 21.00 sampai dengan jam 1 dini hari. Ini membentuk candle inside bar kembali ya di sini, karena di candle berikutnya itu tidak mampu keluar daripada jalur area inside bar ini. Maka di sini saya akan tandain. Ini adalah candle inside barnya yang berkisaran antara 1997.06 sampai dengan 2003.54. Dan menjadikan sebuah catatan saya adalah body candle-nya ya. Nah, body candle-nya ini semakin ke atas, ini semakin mengecil. Artinya tekanan buyers momentumnya sudah mulai lelah, mulai lemah. Dan memungkinkan nanti di posisi hari Senin ya, khususnya pembukaan pagi, karena saya di sini berganti dari jam 5 sampai dengan jam 9 pagi ketika candlenya ditutup candle bearish ya, contohnya seperti ini. Baik itu doji ataupun long link doji ataupun spanning top ya, pokoknya candlenya berubah warna merah aja ya, atau impulsif bearish gini ya lebih bagus ya. Nah, tanda-tanda seperti ini yang kalau saya butuhkan ya dari pagi hari. Kalau posisinya candle 4 jam ini ditutup candle bearish, ini memungkinkan arah pergerakannya akan koreksi kembali, tapi hanya sebatas di wilayah strong low-nya. Di posisi mana strong low-nya? Adalah di posisi ini. Nah, ini adalah strong low di kisaran 1997.06. Itu adalah arah target minimalnya ke sana, karena selain daripada batas breakout ini sudah di break, kan dia sudah bergerak bullish kembali ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan terkoreksi dulu gitu loh. Jadi
Makanya kalau kita mau melihat potensi koreksinya, tunggu konfirmasi candle terjadi di time frame 4 jam ini. Apakah long legs doji, spinning top, ataupun doji, ya, ataupun impulsif bearish seperti ini, maka arah pergerakannya bisa saya sampaikan akan terkoreksi sampai menuju area strong low di posisi ini. Nah, tinggal kita cek nanti di area sini apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka dia akan bergerak naik kembali menguji kuat area 2007.47, tapi minimal high dulu atau area resisten yang terbentuk di posisi hari Jumat kemarin, yaitu berkisaran 2003.54. Ini akan diuji. Ini gambarannya. Oke, kemudian saya tandain juga ya di area strong high-nya. Untuk ini batas breakout 4 jam saya rubah ya dari sini. Saya akan update, tentunya yang terbaru di sini adalah menurut saya ya, potensi paling kuat adalah ini di 1994.43, karena di candle inside bar ini hanya memberikan informasi nantinya mana dulu yang akan di breakout. Apakah strong low ataupun strong high-nya di 2003.54. Nah, itu gambarannya ya. Jadi nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame 1 jam dengan area yang sudah kita batasin, dan kita akan melihat apakah ada kemampuan dorongan buyers yang cukup kuat, baik dia breakout di atas 2003.54 atau dia akan breakout di bawah strong low di 1997.08, karena nanti akan ketemu dengan area batas breakout time frame 4 jam kembali di 1994.43. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya, skenario kita untuk seperti apa ya. Kita akan lihat dulu posisinya. Nah, kalau kita perhatikan ya dari posisi saat ini ya, dari tekanan buyers yang terjadi, dan posisinya ini sudah terjadi pullback ya. Beda ya, kalau di 4 jam kan tadi ada inside bar, tapi kalau di time frame 1 jam ini bukan inside bar kembali, karena posisi low-nya ini lebih rendah ya, dari candle pukul 23 di malam dan berganti sampai dengan jam 12 malam ya. Nah, ini melanjutkan kenaikan dan candle terakhirnya juga masih candle bullish. Makanya saya sampaikan area inside bar ini akan menjadikan bisa dikatakan peluang, ataupun kalau menurut saya pantau pattern terbentuk ya di area sini. Ini yang pertama. Ini pantau pattern di sini baik di 2003.54. Ini ya, pantau pattern terbentuk ya di area situ. Yang di bawah adalah di sini di 1997.06. Ini juga wajib dipantau di area ini. Pemantauannya adalah apa yang akan terbentuk di candle tersebut gitu ya. Kalau posisinya memang breakoutnya impulsif bullish dengan kecenderungan body candle yang sangat kuat, maka dia akan bergerak naik menguji area strong high-nya di 2007.47. Itu yang pertama ya, karena arahnya memang masih sangat kuat bullish ya ini. Nah, Anda bisa lihat ini adalah arah pergerakannya. Posisinya masih memiliki kecenderungan bullish dan strong high ini sebentar saya akan hapus. Sebentar. Ini masih sama ya strong high-nya. Ya, ini akan dites di posisi ini. Kemudian kalau kita lihat berikutnya di area batas bawah ya, di sini ya adalah strong low yang tadi membentuk inside bar itu. Kalau ini di break, maka akan menguji kuat area batas breakout time frame 4 jam di area sini. Ini gambarannya. Jadi kuat menuju ke level tersebut. Tapi kalau nantinya pergerakan koreksi kembali ya, karena kita tadi kan melihat atau saya sampaikan di time frame 4 jam body candle-nya kan semakin mengecil ya. Memungkinkan ini terjadi koreksi gitu. Jadi kalau koreksi pun di dalam area inside bar
ada memungkinkan dia akan bergerak seperti ini. Nah, menuju area pattern terbentuk di posisi ini di 1997.06. Ketika masuk ke area sini, ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, oke, 3 in setup, maka menurut saya akan berpotensi terjadi kenaikan hingga mencapai area strong high-nya di 2007.47. Nah, di area tersebut akan bergerak naik kembali. Tapi kalau pembentukan di area 1997.06 impulsif bearish seperti ini ya, contohnya impulsif bearish seperti itu, maka di situ akan kuat menguji di posisi 1994.43 karena area ini juga merupakan area compression. Nah, ini juga rawan akan terjadinya area sweep liquidity ya, atau area disapu bersih oleh market maker. Itu juga bisa terjadi karena sebelum terjadi impulsifnya di sini membentuk area compression kecil-kecil seperti ini. Nah, ini kan area compression juga ya, disapu oleh pergerakan ini ya sampai impulsif bullishnya. Ini juga memungkinkan, makanya batasan areanya yang menjadikan pemantauan untuk kita lebih sabar ya, melihat ya, tunggu di posisi ini apakah dia akan keluar daripada jalur strong low-nya seperti ini, impulsif bearish, maka kuat menguji tahap berikutnya adalah batas breakout 4 jam 1994.43 di sini. Jadi ini momentumnya, kalau dia bergerak bearish sangat kuat maka menyapu bersih area sini. Itu gambarannya untuk hari Senin besok. Tapi harus keluar daripada candle inside bar dulu. Tapi kalau nanti keluarnya adalah impulsif bullish seperti ini, ya kecenderungannya dia breakout membentuk candle bullish di atas 2003.54, maka akan kuat menuju level 2007.47. Oke, jadi ini gambaran saya ya secara keseluruhan untuk minggu depan dan khususnya di hari Senin ya, dan nanti kita akan melanjutkan ke review sore ya seperti apa perkembangannya. Selebihnya secara keseluruhan market masih tren bullish ya, dengan trading range saya adalah berkisaran 1965.30 sampai dengan 2007.47. Itu arahnya, dan sekarang masih dalam bullish channel ya. Ini trendline bawah, arahnya juga sudah kuat naik, dan posisi sebelumnya ini membentuk correction wave ABC, dan sekarang lagi bergerak mencoba untuk bergerak impulsif kembali dengan tahapan atau batasan yang sudah saya sampaikan tadi. Makanya di sini teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.